Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan kembali bersama Sir di pembelajaran informatika. Nah, walaupun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi insya Allah materi untuk hari ini tetap akan Sir sampaikan. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, biasanya kan kita sebelum melakukan pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan berdoa dimulai. Oke. Berdoanya selesai. Nah, kira-kira apa nih yang bakal kita pelajari hari ini nih? Kemarin kan khususnya untuk anak-anak kelas 4 nih kan kita udah lama nggak ketemu karena kemarin juga udah ada mid semester, terus kalian juga pas kena pembelajaran TIK-nya tuh kena pas hari liburnya. Nah, jadi untuk mengejar ketertinggalan, nanti beberapa materi di minggu depan tuh Sir akan percepat gitu. Sir akan singkat-singkat materinya, jadi kalian lebih mudah memahaminya dan materi kalian juga dapat semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, apa materi yang kemarin? Ntar, Sir tunjukkan terlebih dahulu nih. Nah, materi beberapa minggu yang lalu, kan Sir udah ajarkan kalian bagaimana sih cara berkomunikasi digital. Masih ingat nggak nih materinya apa? Yang udah nonton video Sir pasti masih ingat dengan jelas apa-apa aja yang udah Sir sampaikan. Jadi, Sir review bentar ya. Untuk materi yang di minggu kemarin, kita udah belajar tentang cara berkomunikasi digital. Nah, apa-apa aja yang kita pelajari di minggu kemarin itu? Jadi yang pertama adalah definisi atau makna dari komunikasi digital itu apa sih? Terus yang kedua adalah tujuan dari komunikasi digital. Nah, tujuannya ya karena kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, mengatasi keterbatasan tempat dan waktu, dan lebih efisien dan mudah dalam aspek tenaga, waktu, dan biaya. Nah, itu tujuannya. Terus, saya juga udah jelaskan tentang bagaimana cara kita berkomunikasi digital. Nah, jadi di situ ada bilang tergantung pada pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi, kalau misalnya kita ingin chatting, aplikasinya beda-beda lagi. Kalau misalnya kita pengen calling atau audio secara teleponan, aplikasinya juga berbeda-beda lagi. Nah, ini Sir jelaskan bagaimana sih cara kita berkomunikasi digital dengan aplikasi-aplikasinya. Kemarin udah ada Sir jelaskan. Lalu, kalau misalnya kita pengen berkomunikasinya secara video, nah, ini aplikasi-aplikasi yang ini yang bisa kita gunakan. Nah, sama juga nih kalau misalnya kita pengen berkomunikasi digital tapi yang informasinya itu berupa pesan atau informasinya berupa surat, maka kita bisa menggunakan yang namanya email. Nah, email kan nggak hanya ada satu tuh, ada banyak jenisnya, ada Yahoo, ada Outlook, dan ada Gmail. Tapi yang paling populer, yang paling sering orang gunakan sekarang adalah yang Gmail. Nah, itu udah tadi kan manfaat, tujuan, dan bagaimana caranya. Saya juga ada jelaskan kemarin salah satu contohnya yaitu kan email. Nah, di situ saya ada jelaskan tentang bagian-bagian dari emailnya. Kita juga udah jelaskan kemarin, kita juga udah pelajari sama-sama bagian bagaimana cara mengirim email dan di bagian-bagian elemen-elemennya itu kegunaannya untuk apa-apa aja. Nah, untuk materi yang selanjutnya, materi hari ini akan melanjutkan materi dari komunikasi digital ini. Tapi istilahnya ini bagian yang keduanya. Jadi, apakah materi itu? Nah, kita udah selesai mereviewnya, berarti kita akan masuk ke dalam materi yang sebenarnya nih. Nah, jadi materi kita di hari ini adalah etika berkomunikasi digital. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi digital, maka hari ini kita akan mempelajari etikanya. Karena setiap hal itu harus memiliki etika agar dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya ingin nanya nih, kenapa sih harus beretika? Coba sebelum saya jelaskan, kalian pikir, kenapa sih kita harus mempunyai etika dalam berkomunikasi digital?
Nah, jadi semua komunikasi, semua hal, semua komunikasi itu, baik komunikasi secara langsung ataupun digital, maka itu perlu dilakukan dengan etika. Kenapa? Nah, karena etika ini adalah tata cara manusia bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya, jika etika kita baik, maka hubungan antar sesama manusia itu juga dapat terjalin dengan baik. Maka beretikalah dengan baik, maka hubungan sesama manusia juga akan baik. Nah, jadi kita udah tahu kan bagaimana sih apa sih maksudnya, kenapa sih kita harus beretika dalam berkomunikasi digital. Nah, sekarang saya ingin bahas nih, etika digital itu apa sih? Nah, jadi etika digital itu kemarin kan udah ada saya jelaskan, yaitu etika digital itu berarti cara-cara kita berkomunikasi dalam menggunakan internet atau secara online. Nah, itu ada etika dan adab-adabnya. Nah, etika berkomunikasi di internet ini disebut dengan netiquette atau bahasa Indonesianya netiquette. Nah, netiquette ini terbagi menjadi dua. Apakah itu? Nah, yang pertama adalah etika atau netiquette antara satu ke satu. Lalu yang kedua adalah netiquette antara satu ke banyak. Apa maksudnya ini? Jadi saat kita berkomunikasi, kan ada dua jenis tuh. Ada komunikasi kita berlangsung secara personal, artinya antara satu orang dengan satu orang. Lalu ada juga komunikasi yang berlangsung antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita komunikasi dalam chat grupnya WhatsApp. Chat grup WhatsApp kan kita kan berkomunikasi langsung dengan orang banyak. Lalu misalnya ada forum-forum di internet, di website, misalnya di Kaskus. Itu kan kita langsung berinteraksi dengan orang banyak. Nah, kalau misalnya contoh yang antara komunikasi satu ke satu, kalian sudah pasti tahu ya, seperti teleponan, seperti chattingan, itu dilakukan dengan secara personal. Nah, lanjut. Nah, jadi saya pengen jelaskan contoh etika berkomunikasi di internet. Nah, apa aja sih etika kita dalam berkomunikasi menggunakan internet? Nah, yang pertama, jadi yang pertama itu hindari huruf kapital yang berlebihan. Nah, apa maksudnya? Kadang kan ada orang yang ngetik tuh huruf kapital semuanya. Misalnya dia, padahal ini nih akan membuat tulisan dia itu seperti marah gitu. Misalnya dia bilang nggak boleh, tapi hurufnya huruf kapital semua. Artinya berarti dia marah kan? Tidak boleh, kayak gitu. Nah, padahal mungkin maksud dia adalah ya tidak boleh gitu kan. Karena kita menggunakan internet, kita kan nggak berbicara secara langsung. Jadi kita nggak bisa lihat nih atau nggak bisa dengar nada-nada yang diketiknya. Makanya kalau misalnya kita melakukan chatting atau menulis berkomunikasi secara tulisan, maka hindarilah huruf kapital yang berlebihan. Nah, pakai huruf biasa-biasa aja deh, jangan pakai huruf kapital. Nanti orang yang kita komunikasikan malah salah tangkap, jadi malah tersinggung atau marah. Nah, yang kedua, kutip bagian yang perlu saja. Nah, apa artinya? Pernah gak sih kalian ketemu chat WhatsApp yang panjang banget? Nah, kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu informasi yang penting, ya, misalnya informasi dari kesehatan dokter kan. Nah, kutip yang bagian pentingnya aja, jangan semuanya kalian copy. Nah, kenapa? Karena orang juga nggak bakal baca semuanya. Ada orang yang sibuk, ada orang yang malas bacanya kan. Jadi, etika dalam berkomunikasi itu, kalau misalnya kita ingin menyampaikan informasi yang penting, cukup kutip bagian yang perlu saja. Oke? Lanjut. Nah, yang ketiga adalah perlakuan pesan pribadi. Nah, ini apa maksudnya? Jadi kalau misalnya perlakuan pesan pribadi itu, misalnya kita lagi chat di grup nih, contohkan di grup WhatsApp lah misalnya. Kalau misalnya kita lagi chat di grup WhatsApp, tapi tiba-tiba ada anggota grup tersebut yang ngechat kita secara personal. Nah, jadi kita menjawabnya itu apakah kita jawab di grup atau kita jawab secara personal juga? Nah, jawabannya kita jawabnya adalah secara personal juga. Itu karena kita menghormatinya. Karena kalau misalnya dia chatnya personal dengan kita, berarti kan ada maksud tertentu. Kenapa dia tidak chat langsung di grup? Nah, artinya itu kita harus menghormatinya. Lalu kita juga
chat, balas chatnya itu di personal, bukan membalasnya di grup, walaupun dia anggota grup tersebut. Nah, kira-kira jelaskan apa yang saya bicarakan. Lalu selanjutnya, nah, gunakan bahasa yang baik dan benar. Baik aja nggak cukup, dia bahasanya juga harus benar ya. Nah, kenapa kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar? Ya agar orang yang lawan komunikasi kita itu memahami apa yang kita bicarakan dan dia tidak ibaratnya salah paham. Ya masuk akal nggak? Misalnya kita komunikasi, orang yang komunikasi dengan kita itu pakai bahasa Inggris terus kita pakai bahasa Indonesia. Kira-kira bakal nyambung nggak? Ya nggak bakal nyambung kalau misalnya orang itu nggak paham bahasa Indonesia. Makanya sesuaikanlah bahasa yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya kita balasnya juga pakai bahasa Indonesia yang baku. Dan dia informasikan ke kita pakai bahasa Indonesia yang baku, lalu kita balas pakai bahasa budak Pontianak. Nah, itu juga artinya etikanya kurang ya dalam berkomunikasi digital seperti itu. Boleh, tapi tidak teranjurkan. Oke? Nah, lanjut. Yang keberapa nih? Nah, pokoknya yang selanjutnya adalah bersikap santun. Nah, jadi kita bukan hanya dalam bersikap keseharian aja yang perlu santun, tapi dalam berkomunikasi digital kita juga perlu santun. Apa artinya sopan santun itu? Misalnya saat berbicara dengan lawan bicara kita secara online, kita tetap harus mengucapkan salam. Nah, lalu berbicara dengan lemah lembut, misalnya kalau kita teleponan. Nah, jangan berbicara kasar. Lalu saat ingin mengakhiri pembicaraannya, saat ingin mengakhiri komunikasinya, lalu ucapkan juga salam penutup. Nah, seperti inilah yang dinamakan dengan bersikap santun. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah hati-hati terhadap hoax. Gimana bacanya? Hoax. Bukan hoax ya, bacanya itu hoax. Jadi, dalam berkomunikasi digital, kalian harus berhati-hati sama yang satu ini nih, yaitu hoax. Kenapa? Karena hoax itu seringkali berisi berita-berita bohong dan membahayakan bagi diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya itu beritanya bohong dan tidak ada nilai kebenaran di dalamnya, tapi tetap kita sebar. Nah, itu bisa-bisa kita juga dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE dan yang bakal merugikan kita. Makanya sebelum menyebar informasi, cross check terlebih dahulu atau cek kebenaran dari informasi yang akan kita bagikan tersebut. Jadi kalau misalnya memang benar, berarti ya boleh kita bagikan. Tapi kalau misalnya informasi itu nggak benar, jadi kalian nggak boleh percaya informasi itu, apalagi sampai menyebarkannya kembali. Nah, sekali lagi saya bilang, hati-hati terhadap hoax dalam berkomunikasi digital. Nah, tidak boleh ya. Lanjut. Nah, yang ini adalah hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Apa maksudnya? Jadi, file atau konten yang melanggar hukum ini bisa kita umpamakan dengan file virus deh misalnya. Nah, kira-kira boleh nggak kalian kirim virus ke teman kalian? Kalau misalnya teman kalian buka virusnya, komputernya langsung ngehang. Nah, jadi kan ini nggak boleh ya. Ini bisa dikategorikan sebagai melanggar hukum. Dan lawan bicara kalian itu atau teman kalian itu bisa marah, lalu dia bisa tuntut kalian. Akhirnya hubungannya ya ke polisi, lalu kita bisa dikenakan sanksi penjara dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi saya bilang, hindari mengirim file atau konten-konten yang berbahaya. Nah, cukup kirim konten-konten yang baik dan bermanfaat saja. Nah, jadi kalau misalnya ada informasi tentang kesehatan dan yang kredibel gitu kan, atau informasi tentang olahraga, informasi tentang permainan yang kalian suka, nah bagikan hal-hal yang baik dan bermanfaat saja kepada orang yang kalian kenal. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah menghargai privasi orang lain. Nah, ini apa artinya? Jadi misalnya saya kasih contoh gini deh. Kalau misalnya kalian pinjam HP atau gadget teman kalian lah, seperti laptop gitu kan. Saat kalian membuka browser internetnya, nah di situ kalian masih bisa, akun sosial medianya kan masih terlogin, ya nggak? Nah, itu bagaimana sikap kalian seharusnya?
Nah, jadi sikap kalian seharusnya kita logoutkan dulu akun dia. Karena itu dengan cara itu kita menghargai privasi dari orang yang kita pinjam gadgetnya tersebut. Nah, sama juga dengan kalian minjam HP-nya. Misalnya kalau kalian minjam HP-nya nih, kalian bilangnya ingin teleponan atau SMS orang tua kalian, tapi melainkan daripada kalian SMS atau teleponan, kalian malah buka galeri fotonya, kalian buka SMS-nya. Kira-kira boleh nggak gitu? Nggak boleh ya, itu artinya kita tidak menghargai privasi orang lain atau menghargai kehidupan pribadi orang lain. Nah, itu dalam agama kita juga berdosa seperti itu. Dalam hukum kewarganegaraan juga tidak boleh. Itu bisa dikenakan hukum pidana. Nah, makanya hati-hati dalam berurusan dengan privasi orang lain. Kita nggak boleh sembarangan buka informasi atau data pribadi tentang mereka. Nah, yang terakhir nih, etika berkomunikasi di internet. Yang terakhir adalah membatasi diri saat berkomunikasi dengan orang asing. Nah, ini nggak kalah pentingnya nih. Karena anak-anak muda zaman sekarang, seringkali kan dia dapat teman di internet. Misalnya dapat teman di Facebook, dapat teman di game. Nah, boleh-boleh saja kalian berteman dan berkomunikasi di internet dengan orang asing. Tapi yang harus kalian lakukan adalah membatasi diri kalian. Apa artinya? Artinya itu yang kalian bicarakan atau yang kalian komunikasikan itu cukup hal-hal yang di luar dari hal pribadi kalian. Artinya hal-hal yang umum aja deh. Misalnya kalau kalian dapat teman di game, ya cukup bicarakan tentang game itu aja. Kalau misalnya dia nanya-nanyain tentang kehidupan pribadi kalian, alamat rumah kalian, nomor HP kalian, atau hal-hal yang bersifat pribadi, nah jangan kalian balas atau jangan kalian kasih tahu, karena bisa saja orang asing tersebut mempunyai niat buruk terhadap kalian. Makanya saya bilang, batasi diri kalian saat berkomunikasi dengan orang asing. Hati-hatilah dalam menggunakan internet, apalagi berkomunikasi di internet. Nah, jadi saya udah jelaskan contoh etika berkomunikasi di internet. Nah, ini rangkumannya dari awal ya, dari etika-etika berkomunikasi di internet itu apa-apa aja sih. Sekarang saya sebutkan ya. Yang pertama, hindari huruf kapital yang berlebihan. Nah, lalu kutip bagian yang perlu saja. Yang ketiga adalah perlakuan pesan pribadi. Artinya kalau misal dia chatnya secara pribadi, kita harus juga balas secara pribadi. Nah, yang ketiga adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang keempat, harus selalu bersikap santun. Yang kelima itu ya. Nah, yang keenam adalah hati-hati terhadap hoax. Yang ketujuh, hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Lalu, yang kedelapan adalah berbagi konten yang baik dan bermanfaat saja. Nah, yang kesembilan adalah menghargai privasi orang lain. Yang terakhir adalah membatasi diri kalian saat berkomunikasi dengan orang asing. Nah, jadi ini videonya bisa kalian pauskan, lalu kalian hafalkan nih. Nah, bisa saja pertanyaan-pertanyaan ini akan saya keluarkan di UAS nanti. Nah, oke. Nah, saatnya tugas kalian ini. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Instruksinya adalah tonton video week sebelumnya yang saya review tadi ya. Videonya ada di YouTube, silahkan cek aja. Jadi video itu tentang komunikasi digital. Nah, lalu tonton video yang week ini juga tentang etika dalam berkomunikasi digital. Lalu kerjakan tugas kalian itu di kertas atau dokumen. Artinya boleh kalian tulis di kertas, boleh juga kalian ketik langsung di dokumen. Nah, kalau misalnya kalian tulis di kertas, silakan difoto lalu kirim ke Google Classroom-nya. Nah, apa pertanyaannya? Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, kalian kan pasti sering nih pakai aplikasi dalam berkomunikasi digital. Kalau kalian ngechat kawan kalian itu juga komunikasi digital namanya. Kalian saat Google Meet itu juga komunikasi digital namanya. Jadi kalian pasti sering menggunakan komunikasi digital. Nah, sekarang saya ingin tanya sama kalian nih. Coba sebutkan aplikasi apa yang kalian gunakan untuk berkomunikasi digital
di keseharian kalian. Nah, bisa kalian teleponan, bisa kalian chattingan, video call, atau aplikasi lain atau kegiatan komunikasi digital lainnya. Nah, yang saya tanyakan adalah aplikasi apa yang kalian gunakan. Nah, lalu jelaskan alasan mengapa sih kalian menggunakan aplikasi tersebut. Lalu, yang kedua, nah, bagaimana etika kalian dalam melakukan hal tersebut? Artinya, kan udah kalian jelaskan tuh, kalian misalnya komunikasi digital sehari-harinya menggunakan Messenger misalnya. Nah, saya tanya lagi, bagaimana sih etika kalian dalam melakukan hal tersebut? Khususnya jika kalian berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Artinya, bagaimana adab dan sopan santun kalian dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua di internet atau secara online. Nah, yang ketiga adalah menurut kalian nih, apa sih manfaat berkomunikasi secara digital? Apalagi di saat pandemi ini. Nah, coba sebutkan apa manfaatnya kita berkomunikasi digital secara online di saat-saat pandemi sedang mewabah. Nah, yang terakhir adalah jika seandainya ada orang yang tidak dikenal dengan baik. Nah, orang asing tadi nih saya bilang, mengajak kalian berkomunikasi secara online, baik via telepon, chat, ataupun email nih. Nah, saya ingin tanya bagaimana sikap kalian dalam menghadapi hal tersebut. Apakah kalian tolak? Apakah kalian iakan? Atau malah kalian abaikan? Nah, silakan jelaskan dan jelaskan juga alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut. Nah, oke. Serasa cukup sampai di sini. Saya juga udah jelaskan panjang lebar. Jangan lupa kerjain tugasnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.